saya akan tunjukkan persentase negara-negara di dunia yang mungkin saja terdampak resesi, termasuk Indonesia. Dan Indonesia berada di urutan ke-14 dengan persentase kecil, yaitu 3% saja. Tapi kita harus tetap antisipasi agar kita tetap bisa melewati masa-masa sulit resesi 2023 dengan baik apabila memang harus terjadi. Halo teman-teman, selamat datang di channel KJA ASP Official. Dalam beberapa video lalu, saya sudah banyak membahas mengenai resesi, baik negara-negara yang bakal terdampak resesi, solusi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha atau perusahaan, dan yang terbaru adalah solusi dari diri sendiri untuk hadapi resesi. Nah, pada video kali ini saya akan bahas resesi lagi, tetapi dengan kemasan yang agak berbeda teman-teman. Saya akan gunakan bahasa yang mungkin mudah dimengerti ya, agar informasi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh semua orang. Bahkan orang awam pun bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti terkait tips yang bisa dilakukan oleh orang yang bergaji pas-pasan untuk hadapi resesi, orang yang memiliki gaji pas-pasan artinya dalam memenuhi kebutuhan bulanan biasanya mereka pas-pasan atau sulit untuk menyisihkan uang untuk tabungan. Nah, video ini saya buat untuk teman-teman semua. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menghadapi resesi nanti bila memang terjadi. Apabila tidak terjadi, akan membuat keuangan pribadi teman-teman semakin kuat ya. Jadi, resesi ini adalah kurangnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara ya teman-teman, atau bahkan malah negatif dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Lalu, bagaimana orang awam bisa tahu kalau pertumbuhan ekonomi negara ini menurun? Nah, teman-teman bisa melihat ciri-ciri yang mengindikasikan akan adanya resesi. Hal itu adalah harga-harga kian naik, sehingga membuat kita perlu mengeluarkan uang lebih dari sebelumnya, padahal gaji belum tentu naik juga. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat apakah banyak perusahaan yang tutup dan menyebabkan banyak mem-PHK karyawannya karena situasi yang sulit, sehingga tidak mampu lagi untuk memberikan gaji kepada karyawan. Yang selanjutnya adalah tingkat konsumsi dari para konsumen menurun, yang membuat dagangan menjadi sepi karena bisa jadi masyarakat memilih alternatif lain yang mungkin saja lebih murah yang bisa mereka jangkau. Apalagi gaji juga tidak naik untuk mengimbangi kenaikan harga yang terjadi. Baik, saya akan tunjukkan persentase negara-negara di dunia yang mungkin saja terdampak resesi, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Bloomberg yang merupakan sebuah perusahaan keuangan perangkat lunak dan data yang ada di Newsdoc disajikan seperti gambar ini. Bahwa negara pertama yang memiliki dampak besar adalah Sri Lanka dengan persentase terdampak yang sangat besar yaitu 85%. Kemudian diikuti oleh Selandia Baru dengan persentase 33%. Dan Indonesia berada di urutan ke-14 dengan persentase kecil yaitu 3% saja. Walaupun kecil dan kemungkinan resesi terjadi di Indonesia juga kecil, tapi kita harus tetap antisipasi agar kita tetap bisa melewati masa-masa sulit resesi 2023 dengan baik apabila memang harus terjadi. Tapi di sisi lain, kita juga harus optimis ya teman-teman, supaya pendapatan domestik bruto yang didapatkan Indonesia ini juga selalu naik. Jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir dan panik karena berita-berita di luaran yang hanya membuat kita semakin down tanpa memberikan solusi apa yang harus kita lakukan untuk hadapi resesi ini. Memang ada hal-hal di luar kontrol kita selaku masyarakat biasa yang bergaji pas-pasan, seperti inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus dan berefek pada kenaikan harga barang lain secara umum. Selanjutnya ada perang, kenaikan suku bunga dan kurs USD dan lain sebagainya. Lalu, untuk hadapi resesi ini, kita harus fokus pada diri sendiri ya teman-teman. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam internal kita. Saya akan sampaikan 3 tips untuk teman-teman buat hadapi resesi 2023. Yang pertama, itu teman-teman fokus dan berusaha untuk bisa nabung terlebih dahulu. Gak apa-apa kita irit-irit pengeluaran sekarang, supaya kita bisa nabung untuk bertahan di masa-masa yang akan datang. Tapi bagaimana caranya kita bisa nabung?
Padahal pemasukan pas-pasan banget. Ada banyak sekali orang yang saya temui mengeluh tidak bisa nabung tanpa mereka tahu untuk apa saja pengeluaran mereka dan dari mana saja pemasukan mereka. Solusi yang bisa dilakukan agar kita bisa nabung adalah cek pemasukan dan pengeluaran kita. Kalau perlu, dicatat agar kita mudah untuk melakukan evaluasi. Pastikan bahwa pemasukan lebih besar daripada pengeluaran ya teman-teman, sehingga kita dalam kondisi keuangan yang sehat. Kemudian setelah dievaluasi, kita pertimbangkan masih adakah pengeluaran yang tidak terlalu penting atau masih bisa digantikan dengan alternatif lain. Nah, apabila ada pengeluaran tersebut bisa di-stop atau diganti dengan yang lebih rendah pengeluarannya. Selain itu, stop pengeluaran untuk menuruti gaya atau keinginan dan bahkan bukan karena kebutuhan. Hal ini akan sangat berdampak terhadap pengurangan pengeluaran teman-teman. Beli mobil, baju branded, dan handphone untuk gaya-gayaan. Yang berikutnya adalah jangan utang atau pertimbangkan utang yang memiliki bunga tinggi. Dan terpenting adalah segera lunasi hutang agar kita tidak terlalu lama memiliki pengeluaran yang besar. Terakhir, solusi yang bisa dilakukan agar bisa nabung adalah tambah alternatif pendapatan lain. Karena saat ini sudah canggih, kita bisa aja gunakan media sosial dan teknologi yang ada untuk tambah penghasilan. Jadi affiliate, konten kreator, atau bahkan jualan online juga bisa. Nah, setelah teman-teman bisa nabung, siapkan namanya dana darurat. Dana darurat yang seperti apa sih? Misalnya adalah dana yang disiapkan untuk antisipasi ketika kita sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya agar tidak memakan uang konsumsi sehari-hari kita teman-teman. Berapa sih besaran dana darurat ini teman-teman? Besarannya adalah 6 kali pengeluaran bulanan teman-teman. Supaya nanti ketika ada hal yang mendesak tidak akan mengganggu keuangan bulanan dari kebutuhan pokok teman-teman. Dan yang ketiga adalah lipat gandakan uang kita atau putar uang agar bisa menambah pemasukan. Dengan bisnis misalnya. Bisa dengan memulai bisnis atau investasi. Ada banyak orang yang mengeluh tidak bisa muter uangnya, tapi tidak akan ada masalah tanpa jalan keluar atau solusi. Ketika kita mau pasti ada jalan. Cara muter uangnya adalah dengan berbisnis, misalnya jualan atau dengan beli tanah, emas, ternak, atau yang lainnya yang bisa dalam beberapa waktu akan menambah uang yang telah kita investasikan. Cara ini bisa menjadi salah satu penambah pemasukan teman-teman loh. Apabila kita tempatkan uang misalnya saja 500.000 untuk modal jualan dan di tiap produk kita bisa dapat untung 5.000 saja, bila itu 100 produk dikalikan 5.000 sudah 500.000 kan teman-teman. Uang yang kita jadikan modal 500.000 tadi ditambah dengan keuntungan 500.000 kita bisa jadi dapat 1 juta. Lalu setahun coba berapa? 2 tahun bagaimana? 3 tahun bagaimana? Lumayan kan teman-teman untuk nambah pemasukan. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki potensi resesi yang lumayan kecil dari negara lain. Tapi kita tidak perlu terlalu panik dan terus tetap tenang sambil menyiapkan solusi tepat yang bisa kita lakukan untuk hadapi resesi 2023 dengan mengusahakan untuk memiliki tabungan dengan evaluasi pemasukan dan pengeluaran. Siapkan dana darurat minimal 6 kali pengeluaran kita tiap bulan dan yang terakhir adalah lipat gandakan uang kita dengan muter uang melalui bisnis atau investasi. Demikian tadi video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.